Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Without you, if I had to live without you, what kind of life would that be? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, well, baby, you will everything good in my life. And tell me now, how do I live without you? I want to know, how do I breathe without you? If you ever go, how do I ever survive? How do I breathe? TVRI Bengkulu edisi hari ini Senin di 14 Februari 2023 tentunya. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu. Yaitu yang pertama langsung saja kita sapa ada Dr. Lisda Naomi. Selamat sore dokter. Selamat sore. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Cerah ya? Ya, cerah sekali. Seperti cuaca kita. Baik. Selanjutnya saya mau sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita yang kedua ada Dr. Putri Santi. Selamat sore dokter. Sore. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cerah juga ya hari ini ya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, 14 Februari ini Valentine ya. Iya. Jadi dapat coklat nggak nih? Syukurnya dapat. Oh dapat ya. Baik, nah pemirsa di rumah, sore hari ini kita akan berbincang bersama dengan dua dokter cantik kita sore hari ini dengan tema kita yaitu mengenai bahayakah benjolan di balik telinga. Nah ini mungkin ada berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang tiba-tiba muncul tentunya beberapa benjolan, entah baik itu di bawah telinga atau di bagian-bagian tubuh lainnya yang mungkin ini menjadi pengganggu sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada narasumber kita yang saat ini telah hadir di TVRI Bengkulu ya. Langsung saja untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu mengenai temanya ini nih, bahayakah benjolan di balik telinga itu. Bahaya nggak sih dok? Menurut dari dokter Lisda Naomi sendiri. Oke. Kalau kita mengangkat topik kita tentang bahayakah benjolan di belakang telinga, maka jawabannya bisa dua-duanya. Oke. Bisa itu bahaya dan bisa juga itu tidak bahaya, gitu ya. Karena ini masih merupakan sebuah topik yang masih sangat luas gitu ya. Ada sebuah benjolan gitu. Kemudian benjolan ini pun sebenarnya kita ketahui bisa tumbuh di seluruh area tubuh kita. Nggak hanya di telinga sebenarnya gitu ya. Bisa saja muncul di daerah leher misalnya, kemudian daerah tangan, atau mungkin yang paling sering banget untuk anak muda sekarang mungkin di daerah payudara contohnya misalnya. Dan banyak hal lainnya. Nah kalau untuk khusus topik kita pada sore hari ini yaitu benjolan di belakang telinga, maka kita perlu ketahui dulu nih bahwa benjolan yang dimaksud ini kita harus menyamakan persepsi dulu. Apakah kita menganalogikan ini sebagai sebuah tumor dalam tanda kutip yang dimaksudkan oleh masyarakat gitu ya. Misalnya ada masyarakat yang datang dengan keluhan, dok saya punya benjolan. Nah kita harus menyamakan dulu nih yang dimaksud oleh masyarakat ini tumor kah atau semacam kutil contohnya atau bisul gitu yang benar-benar berupa benjolan. Kalau kita beranjak pada
sebuah benjolan yang dalam analogi bahasa awamnya itu adalah tumor gitu ya, atau massa gitu, maka dianalogikan sebuah benjolan ini artinya sebuah pertumbuhan yang abnormal, artinya sebuah pertumbuhan jaringan yang melampaui batas normal, berlebihan sehingga akhirnya dia membesar gitu ya gampangnya, dan lebih dari kapasitas yang seharusnya gitu. Tapi bukan semata-mata semua benjolan itu adalah tumor gitu. Oke, kita ke Dokter Putri Santi nih ya. Nah, pertanyaan yang sama yang dilontarkan ke sama kayak Dokter Lisda tadi, bahwa bahaya nggak sih untuk benjolan yang mungkin tiba-tiba muncul? Ini kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba kita ngeraba nih, kan, ngeraba telinga atau ngeraba apa di bagian tubuh, tapi yang pada tema kita mengenai di bawah telinga gitu kan. Nah, ada sedikit benjolan nih kayak gitu kan. Nah, itu bahaya nggak sih, Dok? Apakah langsung kita harus periksa ke dokter atau kita biarkan aja atau seperti apa? Oke. Setuju sekali ya sama Dokter Lisda, kalau kita ngomongin tentang benjolan di belakang telinga itu sangat luas gitu, sangat banyak sekali diagnosis bandingnya gitu. Jadi kalau yang bisa saya sampaikan adalah benjolan di belakang telinga itu kita harus lihat dulu, kita harus tahu dulu kalau dalam bahasa medis itu ada pemeriksaan dulu dari anamnesis, kita harus cari tahu dulu nih ceritanya bagaimana nih muncul benjolan di belakang telinga, apakah ada penyakit lain selain benjolan di belakang telinga. Jadi benjolan di belakang telinga itu bukan suatu diagnosis, jadi dia merupakan suatu clue gitu, suatu clue kalau ada suatu penyakit lain di belakangnya, bisa jadi itu yang lain ya, bisa jadi kayak jerawat mungkin, atau bisa jadi tadi disebutkan sama Dokter Lisda keganasan, tumor, atau bisa jadi juga itu cuma sekedar kayak signs bahwa ada infeksi terjadi di dalam tubuh kita, karena kan kita tahu ada kelenjar getah bening dan sebagainya di belakang telinga ini. Jadi kita harus cari tahu dulu perjalanan penyakitnya seperti apa, terus dilakukan pemeriksaan fisik head to toe, baru kita tahu oh apakah ini bahaya atau tidak. Nah, tapi yang harus kita pay attention ketika gejalanya itu sudah ada gejala lain, contohnya seperti kayak misal benjolan ini tuh munculnya membesarnya itu dalam kurun waktu yang cepat, atau mungkin ada gejala lain kayak misalnya mimisan atau penurunan berat badan, berarti kita sudah harus berarti ada penyakit lain nih selain adanya benjolan di belakang telinga ini. Jadi setuju sekali sama Dokter Lisda, apakah bahaya atau tidak itu bisa jadi tidak berbahaya, bisa jadi juga ada bahaya. option, benar. Ya? Jadi kita harus cari tahu dulu dari mulai jalan cerita penyakitnya, perjalanan penyakitnya, pemeriksaannya sampai ke suatu diagnosis tadi. Oke, baik. Kita kembali ke Dokter Lisda nih. Kita kan sebenarnya kita berbicara mengenai yang namanya bahaya benjolan di balik telinga nih. Misalnya kalau itu kita anggap remeh saja, itu boleh nggak sih untuk benjolan tersebut? Oke. Jadi tadi kita sudah sama-sama sepakat nih di depan bahwa sebuah benjolan muncul di suatu regio tubuh tertentu yang sekarang topiknya itu adalah di belakang telinga, maka bisa ada dua kemungkinan, dia bisa berbahaya dan juga bisa tidak berbahaya gitu ya. Tentunya nanti kita akan mengulas juga bagaimana sih tanda bahaya, bagaimana tanda tidak bahaya. Namun apabila ternyata nih misalnya ini mengarah kepada tanda kecurigaan pada suatu keganasan gitu, artinya berbahaya, dan apabila kita biarkan, maka tentu keganasan ini sifatnya dia pertumbuhannya cepat, tidak bisa terhandle gitu ya bahasa gampangnya, dan dia akan bisa menyebabkan komplikasi. Itu bahayanya apabila kita tidak tangani dengan sesegera mungkin. Komplikasi itu apa? Mungkin muncul pertanyaan bagi masyarakat di rumah. Jadi komplikasi ini adalah sebuah efek yang muncul akibat dari pertumbuhan yang abnormal tadi, yaitu suatu keganasan misalnya, yang kemudian dia menimbulkan suatu dampak yang bukan di organ itu. Jadi komplikasi itu dia tidak harus di telinga akibatnya, bisa saja dia menjadi metastasis, gampangnya artinya ada penyebaran gitu akibat dari suatu keganasan ini. Jadi kalau kita tidak menangani dengan segera tentu akan berakibat fatal, bisa menyebabkan ke komplikasi bahkan kematian. Ya, oke. Nah, untuk penyebabnya sendiri, Dokter Putri Santi, gimana nih? Apakah ada penyebab khusus terjadinya benjolan di bawah telinga tersebut? Kalau yang paling sering saya dapatkan pasien itu kayak di belakang telinga ada benjolan, biasanya contohnya ini salah satu contoh ya, itu ada infeksi. Misalnya ada infeksi. Jadi ketika ada benjolan di dalam tubuh kita itu sebenarnya clue bahwa ada suatu penyakit lain di dekat daerah tersebut. Jadi kan tadi benjolan ada banyak kan, ada benjolan di belakang telinga, benjolan mungkin di payudara atau benjolan di tempat lainnya. Nah, ketika kita ngomongin benjolan specifically dia di belakang telinga, berarti mungkin ada
contoh penyakitnya seperti infeksi di telinga, kita sebutnya sebagai otitis eksternal, otitis media gitu kan, yang harus ditangani lebih lanjut. Terus misalnya bisa jadi juga kayak tadi ketika diraba misalnya dia panas, terus nyeri, terus ketika kita lihat atau inspeksi itu kayak ada nanahnya, berarti mungkin oh ini jerawat gitu. Bisa jadi bukan sekedar ya, tapi bisa jadi penyakitnya jerawat dan tata laksananya nanti beda dengan tata laksana orang yang terkena infeksi telinga tadi gitu. Jadi memang harus diperhatikan dulu, harus tahu dulu ini tuh enggak cuman kita menilai ada benjolan di belakang telinga, tapi kita harus benar-benar tahu dulu awal mula terjadinya munculnya benjolan di belakang telinga ini seperti apa. Ada kronologi nggak sih? Misalnya ada pengaruh dari makanan atau pengaruh dari minuman yang kita konsumsi sehari-hari untuk bisa munculnya terjadi benjolan di bawah telinga atau benjolan di area-area lain yang ada di tubuh kita nih, Dok? Kalau dibilang pengaruh makanan, tentu kita harus kembali lagi kepada case-nya gitu. Jadi kasus benjolannya ini adalah berupa apa gitu contohnya. Kalau misalnya tadi kita ambil contoh satu kasus gitu ya. Jadi benjolan ini kalau misalnya di daerah telinga ini ya, kadang-kadang harus kita perjelas lagi adalah dia tuh di dalamnya yang kemudian membengkak atau benjolan itu di luar kulit. Gitu. Kalau di dalam telinga dijelaskan, di luar kulit dijelaskan juga. Iya, boleh. Gitu. Jadi ini merupakan satu fokus perhatian kita juga gitu ya. Jadi misalnya ada pasien nih datang gitu ya kepada kita juga dokter, mungkin dok saya punya benjolan di telinga gitu. Ternyata yang dimaksud itu nggak ada sebenarnya di luar kulitnya gitu, tapi dalamnya gitu yang membengkak gitu ya. Nah, kalau misalnya dari dalam, maka itu sangat besar kecurigaannya bisa jadi suatu infeksi saja gitu. Seperti yang telah disambung oleh Dokter Putri tadi, misalnya suatu peradangan pada telinga luar atau telinga tengah gitu. Jadi memang secara anatomi kan telinga kita ada telinga luar, tengah dan dalam nih ceritanya. Jadi mungkin ketika terjadi suatu infeksi di dalam, baik itu telinga luar, telinga tengah ataupun telinga dalam, maka dia akan menimbulkan tanda-tanda peradangan atau tanda inflamasi. Tanda inflamasi itu apa? Mungkin muncul pertanyaan. Salah satunya tadi dia akan membesar, bengkak, kemudian merah, teraba hangat, nyeri waktu ditekan gitu. Tapi dia di dalam gitu. Jadi itu sangat mungkin suatu infeksi. Namun apabila ternyata pas kita lihat nih ada benjolan dan ternyata benjolannya itu di luar kulitnya. Jadi suatu pertumbuhan, maka masuklah kita pada definisi yang tumor tadi gitu. Mungkin ini suatu pertumbuhan abnormal, mungkin, tapi bisa jadi itu sebuah bisul. Itu sebenarnya sama sih, intinya sebuah peradangan pada kulitnya, makanya dia muncul di luar kulit. Jadi kulitnya terjadi suatu infeksi oleh bakteri tertentu, lalu kemudian muncullah gejala benjolan, di dalamnya juga ada tanda-tanda peradangan tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Baik. Nah, itu bisa hilang nggak sih untuk benjolan tersebut? Misalnya tiba-tiba muncul, terus tiba-tiba hilang, itu kenapa? Itu dokter, boleh dijelaskan nggak sih? Balik lagi ke penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya infeksi, bisa jadi bakteri, bisa jadi virus kan. Nah, berarti yang harus kita lakukan kalau dia datang ke dokter itu biasanya kita kasih terapi kayak misalnya kalau dia demam nih kan, demam dikasih obat demam. Kalau misalnya dia infeksi bakteri, kita curiga nih, dokternya curiga oh ini kayaknya karena infeksi bakteri. Ada infeksi misalnya di saluran pernafasan atas atau di telinga, kita kasih antibiotik. Nah, pembengkakan di belakang telinga kalau misalnya dia karena infeksi tadi, dia bisa hilang seiring dengan kita memberikan terapi kayak obat demam atau antibiotik atau antivirus, mungkin karena kita curiga itu penyebabnya antivirus. Jadi jawabannya boleh bisa hilang atau enggak, itu bisa ketika dia tergantung lagi underlying disease-nya tadi. Tapi ketika kita dia ngomong tentang keganasan misalnya. Nah, kita lihat dulu, kita harus periksanya lebih lanjut lagi kalau misalnya keganasan. Kalau misalnya dia sudah keganasannya stadium berapakah? Nah, gitu. Kalau dia udah stadium yang lumayan lanjut, kita mungkin coba dengan kemoterapi atau radioterapi. Untuk hilang atau tidak hilangnya itu nanti kita lihat lagi. Jadi kita nggak bisa langsung bilang oh bisa hilang atau tidak bisa hilang ketika ngomongin keganasan ya Kak, karena dia per person gitu. Baik. Simpan dulu lagi jawabannya, nanti kita tanya-tanya lagi mengenai benjolan di luar telinga. Kita jeda iklan terlebih dahulu ya. Baik, misalnya di rumah tetap bersama kami di Bro TVRI Bengkulu. Kita jeda iklan terlebih dahulu, tetap di TVRI Bengkulu.